Oke, ini saya akan mencoba untuk live trade kembali ya. Masih di pair gold. Nah, ini sebentar lagi saya akan coba entry. Saya akan coba entry memanfaatkan supply ini. Nah, saya entry sekarang. Satu entry. Ini oke, stop loss saya akan letakkan di atas ini ya. Selisih spread ini lebih kurang ada 107 poin. Nah, yang dimana saya entry di sini, saya tertarik dengan adanya compression di sini, pemadatan harga di sini. Oke, dengan memanfaatkan supply ini, mungkin saya akan membuka satu orderan lagi. Oke, sebentar. Sebentar, sedikit lagi. Apabila naik lagi, saya akan sell kembali. Oke, sedikit lagi. Sebentar. Naik sedikit lagi. Barulah saya akan entry. Ternyata tidak. Oke, masih naik ya. Masih naik. Oke, harganya turun. Nah, tidak jadi buka orderan kembali. Oke, ini stop loss lebih kurang ada dalam 230-an poin ya. Saya tertarik tadi saya katakan adanya pemadatan seperti ini. Oke, mungkin untuk hal ini saya coba akan prioritaskan dulu take profit itu di kawasan ini. Saya akan coba take profit di sini. Nah, lebih kurang ada 368-an poin ya. Ini masih di tanggal berapa ini? 15 November 2022. Nah, tadi dini hari juga saya ada entry. Ini ada entry untuk yang kedua kalinya pada tanggal ini. Ini saya hapus dulu. Nah, saya akan coba prioritaskan TP-nya di sini. Ya, berhubung karena ini adalah time frame-nya M1, ya maka saya akan menyesuaikan pada time frame ini sendiri untuk mengambil area TP ataupun juga stop loss-nya. Nah, jadi apabila menggunakan M1, apabila ketemu setup seperti ini, risikonya itu bisa lebih kecil ya dibandingkan apabila ketemunya itu di time frame yang lebih besar. Jadi karena kan saya salah satu tipe saya untuk entry itu saya entry di setup. Saya menunggu terbentuknya setup. Ya, setupnya itu apa? Setupnya itu ada banyak ya. Nah, setupnya itu banyak sih. Yang saya gunakan itu banyak. Yang dimana dia dikombinasikan dengan apa yang sudah dibuat oleh pasar itu sendiri. Jadi artinya itu lebih kepada kita melihat yang sudah ada terjadi. Nah, patokannya di sini adalah saya juga mematokkan yang nomor 1 itu adalah engulf ataupun juga breakout. Nah, poin penting itu adalah yang saya perhatikan. Nah, oke, ini masih di sini. Apabila memang nanti ini naik lagi kembali ke atas di sini ya, artinya belum menghancurkan supply ini. Saya ganti dulu warnanya. Nah, saya akan mencoba untuk entry kembali. Saya ganti dengan warna ini saja. Oke. Nah, ini videonya akan saya jeda dulu supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini ternyata harga mencoba naik lagi kembali. Nah, tetapi masih belum di
kawasan tempat saya yang saya maksudkan. Oke, ini saya jeda lagi kembali. Nah, untuk prioritas TP tadi saya katakan itu berada di sini ya. Di line putih ini ya boleh diambil. Saya akan mencoba untuk mengambil keuntungannya. Artinya saya akan menutup transaksi sell ini. Ini harga tidak naik lagi kembali ke atas, yang dimana tadi saya bermaksud untuk entry kembali, tetapi saat ini ya alhamdulillah sudah mulai turun. Jadi lebih kurang dari sempat saya entry ini sampai ke take profit yang saya maksudkan ini lebih kurang ada 371 poin. Nah, jadi 300-an poin. Nah, lebih kurang ada 30 pips ya. Oke, ini saya jeda lagi kembali videonya agar tidak terlalu panjang. Nah, ini bagi yang suka scalping, nah saya rasa ini sudah running ya. Kalau apabila scalping ini sudah running 150-an poin ini. Nah, ini saya rasa sudah bagi yang scalping, ya 100 poin itu ya sudah bisa diambil sih. Nah, bagi yang suka scalping ya silakan sesuaikan. Nah, scalping itu berarti kita tidak mengambil banyak ya. Dapat saja 100-200 poin sudah bisa diambil. Nah, ini harga masih turun ke bawah. Mudah-mudahan area target ini dapat tercapai. Oke, ini saya push kembali, saya jeda kembali agar tidak terlalu panjang. Oke, ini harga sudah mulai turun ya, sudah membuat nih signifikan penurunan seperti ini. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, yang dimana saya mencari peluang untuk sell di sini, memanfaatkan supply ini, dikarenakan satu hal yang membuat saya tertarik itu adanya tingkah laku harga yang dibuat ini dalam bentuk pemadatan atau compression seperti ini. Nah, dikarenakan sebab inilah makanya saya tertarik untuk mencoba membuka peluang sell-nya. Nah, jadi inilah pemadatan tersebut yang saya maksudkan. Oke, sedikit lagi TP-nya akan hit. Mudah-mudahan TP-nya hit. Sebentar, saya akan tandai dulu compression-nya ini. Nah, saya ganti warna hijau ya. Oke. Nah, inilah yang saya maksudkan. Saya tertarik dengan adanya pemadatan seperti ini. Nah, maka dari itulah tadi saya membuka peluang di sini sell-nya. Oke, ini sedikit lagi area kawasan entry kita TP ini akan hit. Nah, maka dari itu ini resiko ini saya akan kecilkan dulu. Nah, menjadi lebih kecil resikonya. Oke, ini saya capture sebentar. Oke, jadi lebih kurang saat ini sudah running profit sebanyak 250-an poin dan sempat terjun jatuh ke bawah 343 poin. Nah, maka dari itu saya tetap konsisten menunggu di area yang sudah saya plankan. Ya, dengan harapan ya kawasan TP ini dapat disentuh ya, diambil oleh pergerakan harga itu sendiri. Oke, ini videonya akan saya coba jeda kembali agar tidak terlalu panjang. Nah, jadi seperti yang saya katakan, tanggal 15 November ini, nah, tadi dini hari juga saya sudah ada trading ya. Dan ini trading saya yang kedua untuk di M1 nih.
Jadi apabila TP-nya di sini saya letakkan, saya lebih kurang di sini ada mengambil keuntungan sebanyak 374 poin, ya. Sebanyak 374 poin, ya lebih kurang saya ada mengambil profit 198-an dolar. Nah, ini apabila mau gimana ya? Mau dilebay-lebay, nah, dibuat lebay ini ya, hanya berapa menit nih? Nah, tadi saya entry di sini 1 menit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah berjalan 12 menit, sudah running profit ratusan dolar. Nah, itu yang sudah terlalu berlebihan ya. Tidak harus seperti itu sih. Nah, mau berapapun keuntungan yang ada sama kita, mau sebesar apapun lot, kalau saya tidak berpatok akan hal itu. Nah, kalau saya lebih berpatok itu ya kelola keuangan, maka itu akan lebih baik seperti itu. Nah, semakin besar lot yang kita gunakan, maka dari itu risiko kita semakin besar. Nah, jangan dulu berpikir keuntungan. Pikirkanlah nomor satu, ya risiko kita akan semakin besar. Nah, kalau profit yang tidak usah kita bahas lah. Semakin besar lot, kalau profit ya besar profitnya, kan begitu. Jadi mau jumlah lot berapapun ya silakan, mau akun demo sekalipun silakan. Saya malah lebih mengapresiasi ya, lebih salut walaupun itu akun demo dengan lot yang 0,01 tetapi plan itu dapat berjalan dengan sempurna, maka itu akan lebih baik lagi daripada yang hanya sifatnya apa ya, hanya sekian menit menghasilkan dana sekian, menghasilkan keuntungan sekian. Nah, mungkin ada lebih daripada segi bisnis yang berbeda. Ya tidak masalah juga sih, silakan. Tapi kalau dalam trading ini apapun ceritanya, ya tidak ada pengaruh lah dalam lot. Kalau bagi saya itu ya bagaimana plan yang sudah direncanakan dan dapat berjalan dengan sempurna, wah maka itu suatu hal yang sangat luar biasa. Itulah yang hebat sebenarnya, bukan jumlah lot sih. Nah, seperti ini tadi. Nah, saya sell di sini. Nah, yang dimana saya menganalisa dari apa yang ada pemahaman sama saya. Nah, saya melihat adanya compression di sini, pemadatan. Maka dari itu saya mau mencoba untuk mengambil pergerakan compression ini, memanfaatkan compression yang sudah ada ini, dan di atasnya ada supply. Maka dari itulah saya sell di sini. Nah, dengan plan yang dimana stop loss saya letakkan di atas tadi. Nah, ini area target saya tuh di sini. Nah, itulah plannya. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini ya saya sell di area supply ini, yang dimana harga mereaksi dan memakan atau gimana ya, mereaksi daripada compression ini sendiri yang sudah tercipta. Hanya saja saat ini ya area TP tadi ini masih belum disentuh oleh harga. Nah, jadi area TP ini adalah prioritas. Nah, kalau saya memang seperti itu entry, biasanya saya tuh entry itu lebih daripada satu orderan ya. Yang dimana setiap saya entry saya hanya tetap akan membuat prioritas TP. Nah, sementara berarti ada lagi untuk TP yang lainnya. Nah, jadi untuk TP yang lainnya itu saya akan lebih kepada melihat dulu apa yang dibuat harga selanjutnya. Contohnya saya membuka 3 orderan di sini atau 2 orderan sell di sini. Yang satu orderan itu saya prioritaskan akan saya TP-kan di sini. Setelah ini sampai, satu orderan tertutup ya. Nah, tertutup dengan adanya keuntungan. Yang satu orderan lagi, nah disitulah saya akan melihat tingkah laku. Disitulah saya akan melihat apa yang akan dibuat oleh pasar ini berikutnya. Apabila memang ada potensi untuk saya tahan, maka saya akan coba untuk menahannya. Tetapi karena memang ini sudah dalam keadaan keuntungan, contohnya saya 2 orderan di sini saya buka, yang satu TP di sini hit, tinggal satu orderan lagi, ini biasanya langsung saya break even point. Satu orderan yang tersisa itu. Saya break even point, saya melihat tingkah laku yang akan dibuat oleh pasar, contohnya dia membreakout kawasan ini. Nah, apabila support ini breakout, saya akan mencoba menunggu yang dimana ada tidak potensi satu orderan yang masih tersisa ini dapat saya tahan untuk mengambil pergerakan penurunannya kembali.
Nah, atau adakah suatu hal yang dimana saya bisa re-entry lagi kembali? Nah, lebih kurang seperti itulah. Nah, tapi tetap ya diwaspadai apapun ceritanya. Nah, di dalam trading ini, nah, ini merupakan memiliki resiko yang besar. Maka dari itu diharapkan agar setiap para trader ataupun juga kita yang trading ini, nah, agar dapat menggunakan, menerapkan, ya, mempertimbangkan keuangan kita secara bijaksana. Nah, kalau saya hanya berpesan jangan konyol kita di sini. Nah, terkecuali memang ya kita memiliki dana yang tidak terbatas. Nah, itu silakan. Nah, apalagi yang mohon maaf sebelumnya, apalagi yang baru-baru mengenal trading ya. Nah, cobalah untuk dikontrol. Nah, gunakanlah keuangan kita tuh secara bijaksana. Nah, jangan konyol lah. Nah, daripada tidak seperti ekspektasinya itu tidak seperti yang ada di pikiran kita gitu. Karena kalau melihat di luar sana, wah, semua mayoritas itu trading ini profit. Awas, hati-hati. Nah, karena itu beberapa juga pola bisnisnya yang berbeda. Ya, walaupun saya pribadi dan trading ini bagi saya ini adalah bisnis. Maka dari itu berhubung ini bisnis, maka dari itu dia memiliki resiko yang besar. Nah, lebih baik kita kelolalah bisnis kita ini dengan sebaik-baiknya. Oke, ini sedikit lagi akan sampai ke kawasan ataupun area take profit yang sudah direncanakan di awal tempat ini entry tadi. Nah, jadi gitulah saya ngelihat di time frame kecil di M1, apabila ada hal yang bisa dimanfaatkan, maka saya akan manfaatkan. Tetapi semua halnya saya akan sesuaikan pada time frame tersebut. Nah, artinya begini, saya ngelihat suatu hal bagus di M1, terus saya mau mencari target itu di time frame yang lebih besar seperti di H4. Wah, kalau itu saya jarang menggunakan hal tersebut. Saya lebih kepada ya menyesuaikan pada time frame yang saya analisa. Nah, ketemu setup di M1, ya manfaatkan juga untuk semua profit ataupun juga stop loss-nya saya manfaatkan pada time frame M1 ini. Apabila yang ketemunya di H4, nah maka saya akan sesuaikan pada time frame H4 tersebut. Nah, maka dari itu contohnya ini adalah salah satu setup yang saya gunakan. Bayangkan apabila ini ketemunya di H4. Nah, apabila ini ketemunya di H4, nah pergerakan di H4 dari sini ke bawah ini, nah itu sudah saya rasa sudah di atas 500-an poin ya. Apalagi kalau pairnya ini pair gold bisa lebih daripada 1000 ini. Apabila ketemu di H4. Tetapi nah perlu dipertimbangkan juga karena time frame-nya besar, maka resikonya juga semakin besar. Sebagai contoh tadi resiko saya letakkan di sini. Jadi H4 dari tempat saya entry kemari, ini resikonya ada 200 poin. Bisa jadi di H4 ini 2000 poin. Nah, resikonya lebih besar. Nah, ini sedikit lagi akan sampai. Nah, maka dari itu, ya tinggal kita mengatur keuangan kita. Berapa sih kerugian yang berani kita ikhlaskan? Berapa kerugian yang memang bisa kita ikhlaskan dengan jumlah risiko yang besar? Nah, seperti itu. Apabila kita tidak bersedia untuk kehilangan besar, ya kecilkan jumlah lotnya. Nah, tinggal seperti itulah. Jadi kalau saya lebih kepada menyesuaikan pada time frame yang saya analisa. Oke, ini alhamdulillah sedikit lagi plan berjalan dengan sempurna ya. Sudah hampir mencapai kawasan ini take profit yang sudah direncanakan di awal tadi. Maka apabila sampai di sini saja orderan ini saya akan tutup. Oke, saya persiapkan dulu. Close. Nah, kenapa saya tidak meletakkan TP? Alhamdulillah plan berjalan sempurna. Area TP sudah disentuh oleh harga, maka dari itu ini saya tutup orderannya. Oke. Nah, sini dia sudah tersentuh, nah, saya pun sudah ambil profitnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah. Nah, kalau saya ya seperti itu, saya entry memanfaatkan setup yang ada, yang dimana saya lebih berpatok melihat suatu hal yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Salah satu contohnya itu adalah compression seperti ini. Nah, saya manfaatkanlah compression ini tadi, yang dimana ini ketemunya di
M1, maka dari itu yang saya manfaatkan untuk mencari tempat profit, kawasan profit, area profit, saya patokkan juga pada M1 ini. Nah, tapi coba bayangkan seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita ketemu hal seperti ini di time frame besar, nah, maka risikonya akan besar. Nah, tetapi kita mendapatkan pergerakan profit yang banyak juga jumlah poinnya. Nah, jadi pertimbangkanlah, perhitungkanlah segala halnya di dalam trading ini. Oke, saya rasa ini saja dulu. Nah, dikarenakan profitnya ini sudah saya ambil ya, di sini sudah tembus nih. Nah, jelas sudah diambil oleh harga di sini. Nah, maka dari itu ini saya sudahi dulu videonya. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan profit di dalam setiap bertransaksi di pasar. Maka dari itu saya sudahi dengan wassalam.